Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Oke, di video kali ini Ibu akan menjelaskan kembali sedikit materi kita tentang rotasi. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan tentang rotasi dan penjelasan tentang contoh soal. Silakan kalian pahami dan simak baik-baik. Semoga setelah menonton ini kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Langsung saja ya. Nah, rotasi itu apa? Iya, rotasi itu adalah sebuah transformasi geometri yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan cara atau prinsip memutar terhadap suatu sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak yang sama dengan setiap titik yang diputarnya. Nah, dalam rotasi itu ada 3 unsur penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada pusat rotasi, yang kedua besar sudut rotasi, dan ketiga arah sudut rotasi. Nah, untuk pusat rotasi sendiri itu kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu ada pusatnya 0,0 dan yang kedua ada pusat A, B, berarti selain di 0,0. Nah, lalu untuk besar sudut rotasi. Nah, besar sudut rotasi ini bisa kita jadi 2, satuannya ada dalam derajat atau dalam radian. Nah, sudutnya itu biasa disimbolkan dengan theta, besar sudutnya ya. Nah, lalu yang ketiga ada arah sudut rotasi. Nah, arah sudut rotasi ini juga dibagi menjadi 2. Nah, arahnya itu ada yang searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Nah, yang searah jarum jam, bagaimana nilai sudutnya? Iya, nilai sudutnya itu negatif. Dan yang berlawanan jarum jam itu nilai sudutnya positif. Bagaimana Bu maksudnya? Jadi misalnya nanti ada titik diputar searah jarum jam, karena searah negatif berarti diputar sebesar berapa? Misalnya 30 derajat, berarti tandanya karena dia searah jadinya negatif 30 derajat. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 arah sudut rotasi. Nah, perlu diingat jika dalam soal tidak dikatakan dia searah atau berlawanan, berarti kesepakatannya adalah dia berlawanan, berarti sudutnya positif. Itu ya yang perlu diingat. Nah, kenalan lama kita sebelum masuk ke rotasinya itu untuk banyak yang bertanya bagaimana kalau sudutnya negatif Bu mencarinya. Jadi di dalam kemarin kelas 10 sudah pernah kita pelajari tentang sudut negatif. Kalau ada sin negatif alfa itu kan dia negatif ya sudutnya, berarti sama dengan apa? Sama dengan min sin alfa. Jadi nanti minnya pindah ke depan, alfanya tetap besar sudutnya berapa, tapi tetap ada min. Lalu yang kedua ada cos min alfa, berarti itu sama dengan cos alfa. Terus nanti ada tan min alfa, ada hasilnya sama dengan min tan alfa. Atau nanti ada yang namanya kosek, terus sekan, dan kotangen, sama mengikuti ini. Kosek itu kebalikan apa, sekan kebalikan dari apa, tan kebalikan apa, berarti tandanya nanti mengikuti yang ini. Nah, ini yang harus kalian ketahui untuk rotasi. Oke, langsung saja. Yang kedua, rotasi itu dibagi menjadi 2 lagi. Nah, oke, berarti dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada rotasi terhadap pusat 0,0 sejauh theta, dan yang kedua rotasi terhadap pusat A, B sejauh theta. Nah, di video sebelumnya itu sudah dibahas dari mana memperoleh rumus-rumusnya itu ya. Jadi langsung saja Ibu tuliskan kalau dia rotasi terhadap pusat 0,0 sejauh theta, berarti untuk mendapatkan x aksen, y aksen itu
rumusnya apa? Iya, ada cos theta min sin theta, lalu ada sin theta dan cos theta. Gini ya, dikali dengan apa? Dengan XY-nya. Nanti titiknya apa? Jadi ini untuk matriks terhadap pusat 0,0 sejauh theta. Jadi nanti tetanya diganti dengan besar sudut yang diketahui. Lalu yang kedua, ada rotasi terhadap pusat PA, B sejauh theta juga. Berarti untuk memperoleh X aksen Y aksen itu sama dengan apa? Matriksnya masih sama ya. Ada cos theta min sin theta, lalu sin theta cos theta. Itu dikali dengan iya, karena dia pusatnya A, B, berarti nanti ada X kurang A, Y kurang B ditambah dengan pusatnya lagi A, B. Nih, ini bukan dikurang ditambah jadi habis ya nak. Jadi operasikan yang perkaliannya dulu baru ditambah dengan pusatnya A, B nanti. Nah, ini rumus untuk mencari rotasi terhadap pusat 0,0 dan A, B. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, itu ada titik A dengan koordinat 2,4 dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam terhadap pusat 0,0. Koordinat bayangan titik A sama dengan, berarti kalau kita tuliskan dalam alur, nah di sini ada titik A-nya 2,4 dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan besar sudut rotasi itu 90 derajat karena dia searah, berarti tandanya negatif ya. Nah, hasil bayangannya koordinatnya berapa? Nah, berarti langsung saja kita masukkan ke dalam matriksnya. Di sini ada X aksen, Y aksen, itu sama dengan apa rumusnya? Iya, cos theta min sin theta, lalu ada sin theta cos theta dikali dengan X, Y. Itu kan? Nah, masukkan sudutnya. Berarti ada cos tetanya min 90 min sin min 90, lalu ada sin min 90 dan cos min 90. XY-nya berapa? 2 dan 4. Nah, kita cari nilai cos min alfanya. Kalau cos min 90 itu sama dengan cos 90. Lalu min sin 90, kan ini min dari awal udah min. Sin min 90 apa? Sama dengan min sin 90 gitu ya. Nah, lalu sin min 90 sama min sin 90 dan cos min 90 jadinya cos 90. Nah, dikali dengan 24. Sampai sini paham? Nah, ini di nilai sudut negatifnya tadi. Lalu baru kita cari nilainya. Cos 90 berapa? Iya, cos 90 0. Ini min kali min plus ya. Sin 90 1. Nanti min sin 90 berarti negatif 1 dan cos 90 0 dikali dengan 24. Sudah, kalikan matriksnya. 0 1 kali 2 4, berarti di sini 4. Ini min 1 0 kali 2 min 2, berarti hasil bayangannya X aksen Y aksen adalah 4, min 2. Oke, soal yang kedua yaitu ada titik R dengan koordinatnya min 4,2 dirotasikan dengan pusat
0,-2 dengan besar sudut rotasinya itu adalah 135. Berarti hasil bayangan dari titik R adalah, nah karena di soal tidak disebutkan dia searah atau berlawanan, berarti kesepakatan kita di awal itu artinya dia berlawanan atau berlawanan jarum jam, berarti nilai sudutnya itu positif. Berarti langsung saja untuk itu kita masukkan dengan matriks yang mana? Iya, karena dia pusatnya selain 0,0 berarti rumusnya itu untuk matriks A, B. Berarti di sini ada X aksen Y aksen itu sama dengan cos theta lalu min sin theta cos theta dikali dengan X kurang A, Y kurang B ditambah dengan A, B. Gitu ya. Nah, kita masukkan nilai sudutnya. Berarti ada cos 135 min sin 135, lalu sin 135 dan cos 135. X kurang A, X-nya berapa? Min 4, 2 ya, dikurang A, B-nya dikurang 0, dikurang min 2. Itu ditambah dengan 0 min 2. Nah, setelah itu berarti kita cari nilai cos 135. Cos 135 bagaimana? Dengan sudut berelasi cos 135 itu sama dengan cos 45. Ya kan? Karena dia cos 135 dikuat dan 2 berarti nilainya negatif. Nah, itu harus kalian ingat-ingat lagi. Cosnya jadi negatif berapa? Cos 45? Iya, setengah akar 2. Negatif sin 135. Sin 135 berarti sama dengan sin 45. Karena sin dikuat dan 2 positif, berarti dia tetap negatif setengah akar 2. Sin 135 setengah akar 2, cos 135 negatif setengah akar 2, baru dikali dengan hasilnya ini, min 4, yang ini 4, ditambah 0 min 2. Ayo kalikan. Berapa? Setengah min kali min plus setengah kali 4, 2 ya. Berarti ada 2 akar 2 ditambah dengan min kali plus min ya, berarti dikurang 2 akar 2. Lalu yang bawahnya plus kali min ya, min 2 akar 2, yang ini min juga dikurang 2 akar 2, lalu nanti ditambah dengan 0 min 2. Apa hasilnya? Nih 2 akar 2 kurang 2 akar 2, 0, ditambah 0 jadinya tetap 0. Min 2 kurang 2 min 4, berarti min 4 akar 2 dikurang 2. Nah, berarti inilah bayangan dari rotasinya. X aksen Y aksennya 0 dan min 4 akar 2 dikurang 2. Ini atau kalau dalam koordinat kartesius X aksen Y aksen itu sama dengan 0, min 4 akar 2 dikurang 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu soal garis ya. Nah, di sini jika ada parabola dengan persamaan parabola P itu ada X kuadrat dikurang Y tambah 2 sama dengan 0, dirotasi dengan pusat 1,5 dengan besar sudutnya itu searah jarum jam sebesar 90 derajat, mempunyai bayangan parabolanya berapa persamaannya. Nah, di sini kalau kita gambarkan alurnya berarti ada
P, parabola P itu X kuadrat kurang Y tambah 2 sama dengan 0, dirotasi dengan pusatnya 1,5 dan sudutnya karena dia searah berarti negatif ya, negatif 90 derajat. Nah, sebelum itu karena di sini persamaan garis, kita harus cari dulu persamaan X dan Y-nya dalam X aksen Y aksen. Artinya apa? Kita tuliskan dulu rumus untuk rotasinya. Berarti karena dia pusatnya 1,5, di sini ada X aksen Y aksen itu sama dengan cos theta min sin theta dan cos theta dikali dengan ada X kurang A Y kurang B tambah A B gitu ya. Nah, masukkan angkanya. Berarti ada cos min 90 sin min 90 min sin min 90 beri derajatnya, lalu cos 9 min 90 derajat. Tuh, dikali dengan X kurang A. X-nya berapa? Nah, X dan Y-nya ini jangan jadikan angka ya, karena di sini tidak ada titik XY-nya, berarti tetap dalam XY. X kurang A-nya berapa? 1, Y dikurang B-nya 5 ditambah dengan 1, 5. Nah, jadi kalau untuk persamaan garis X dan Y-nya ini dia tetap dalam X dan Y. Karena di sini bukan titik ya, jadi tidak ada titik XY di sini, adanya persamaan garis. Nah, langsung saja di sini kita kasih nilainya. Tadi cos min 90 sama dengan cos 90. Nilainya 0. Min sin 90 sama dengan min sin 90. Min kali min plus ya, berarti sama dengan sin 91. Yang ini sin min 90 jadinya negatif 1 dan cos min 90 jadinya 0. Nah, nanti dikali X kurang 1, Y kurang 5 ditambah 1, 5. Oke, kalikan 0 dengan 1 berarti atasnya ada Y kurang 5, bawahnya min 1 kali X min X ditambah 1, nanti ditambah dengan 1, 5. Berarti nanti X aksen Y aksennya itu sama dengan ada Y kurang 5 tambah 1, ada min X tambah 1 tambah 5. Berarti hasilnya ada Y kurang 4 terus min X ditambah 6. Nah, ini dia. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini X aksen itu sama dengan apa? Y kurang 4 gitu ya. Terus nanti ada Y aksen sama dengan min X tambah 6. Nah, ini kan dalam X aksen, Y aksen. Kita balik dalam X dan Y. Berarti kalau Y di sini biar dia Y saja, min 4-nya pindah ke kanan ya. Ke kiri. Berarti ada X aksen ditambah 4 sama dengan Y. Ini, atau bisa kita tulis Y sama dengan X aksen tambah 4. Ini kita dapat 1. Ini juga kita pindahkan karena di sini Y aksen, biar dia X saja, min X-nya pindahin aja ke kiri. Jadi X sama dengan Y-nya pindah jadi min Y aksen tambah 6. Nah, ini kalau sudah dapat persamaan Y dan X dalam X aksen Y aksen, berarti tinggal kita substitusi ke persamaan garisnya. Persamaan garisnya tadi apa? Ada X kuadrat kurang Y tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya tadi apa? Perhatikan, X-nya di sini adalah min Y aksen tambah 6. Min Y aksen tambah 6 dikuadratkan. Dikurang Y-nya apa? X aksen tambah 4 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini yang di dalam kurung dikuadratkannya sesuai dengan perkalian apa? Perkalian pelangi ya, berarti dikali 1, hasilnya apa? Ada Y aksen kuadrat dikurang 12 Y aksen,
lalu ditambah 36. Nah, ini minnya dikali ke dalam, jadinya min X aksen dikurang 4 ditambah 2 sama dengan 0. Kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan jadinya Y aksen kuadrat dikurang 12Y aksen dikurang X aksen. Ini 36 kurang 4, 32 tambah 2 jadinya 34 sama dengan 0. Atau di akhir aksennya boleh kita tinggalkan, jadinya ada Y kuadrat dikurang 12Y dikurang X tambah 34 sama dengan 0. Inilah persamaan garis parabolanya.